Dia pernah dipuji sebagai wanita tercantik di kekaisaran. Namun ayahnya yang kecanduan judi mempertaruhkannya kepada seorang miliarder malam itu juga. Kapten Bastion yang baru saja meraih kemenangan besar dalam perang diseret oleh rekan-rekannya untuk bersantai di sebuah kasino. Mereka baru saja melangkah masuk ketika keributan di sudut menarik perhatian mereka. Seorang pria parubaya yang berantakan sedang berlutut di lantai, memohon dengan putus asa. Suara seraknya pecah saat dia berteriak, "Aku masih punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Beri aku satu kesempatan lagi." Sambil menggenggam tangannya dia menyembur, "Semua orang tahu kecantikan putriku. Satu permainan lagi saja kumohon." Ajudan Bastion melangkah maju memotong ucapannya dengan seringai dingin. "Kau yakin benar-benar mempertaruhkan putrimu sendiri?" Tanyanya mengejek. Pria itu mengertakkan giginya, kepercayaan diri yang liar terpancar di matanya. Ya, dia adalah kecantikan terbaik. Kekaisaran nilainya lebih dari apapun di sini. Mendengar janji putus asa bangsawan pengemis itu, ajudan terkekeh, nada mengejek terdengar dalam suaranya. Dia menoleh ke rekan-rekannya dan berkata dengan bercanda, "Ini akan menarik, bukan begitu?" Sambil tertawa di antara mereka sendiri, kelompok itu menuju ke lounge VIP. Bastian menarik kartu pertama, dan itu adalah kartu yang bagus. Di kasino ini hanya ada satu pemenang. Saat permainan berlarut-larut, wajah para pemain semakin gelap dan muram. Bastian dengan santai membalik kartu terakhirnya Asekop, memastikan hasilnya. Bangsawan pengemis itu membeku, matanya terbelalak tak percaya. Dia kalah lagi. Para penonton mulai mencemooh, beberapa mengejek, "Sepertinya kau baru saja mendapatkan menantu." Muak dengan pemandangan menyedihkan itu, Bastion mengerutkan kening dan berdiri, tidak sudi berlama-lama lagi. Saat itu, salah satu rekan Bastion menyenggolnya mengingatkan, "Jangan lupa ambil kemenanganmu." Juk pengemis itu tampak gemetar mendengar kata-kata itu. Dalam kepanikan dia meraih lengan baju Bastion, memohon, "Kumohon satu putaran lagi saja. Aku bersumpah kali ini aku akan menang." Bastion berbalik, matanya berkilat marah, sedingin es, dan menunjukkan sisi berbahaya. Pria itu membeku di tempat lumpuh oleh kekuatan kehadiran Bastion. Dengan sentakan kesal, Bastion menepis tangannya karena pria itu tahu betul temperamen Bastion. Ajudan memberi isyarat kepada para penjaga untuk membawa taruhan itu. Namun tiba-tiba sikap pria itu berubah, terhuyung maju dengan wajah muram. Dia menggeram, "Apa kau tahu siapa aku? Kau mencari masalah besar." Dia mencibir menambahkan, "Sentuh putriku, dan begitu kaisar mendengarnya kalian semua akan tamat." Mata liar karena amarah, dia meraung, "Putriku membawa darah keluarga kerajaan." Sementara itu, di sisi lain, kota Odette tetap tidak menyadari masalah yang telah ditimbulkan ayahnya. Setelah menidurkan adik perempuannya, dia duduk sendirian, memeriksa daftar kebutuhan sehari-hari yang masih mereka perlukan. Hidup semakin sulit setiap harinya. Utang ayahnya yang menumpuk telah menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan mengelola 3 kali makan sehari. Hanya mungkin berkat tunjangan kerajaan kecil yang masih mereka terima. Ibu Odette yang telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu dulunya adalah putri sulung kesayangan mantan kaisar. Dia awalnya ditakdirkan untuk menikahi putra mahkota kerajaan tetangga, tetapi 3 bulan sebelum pernikahan, dia kawin lari dengan seorang bangsawan yang jatuh Dyson, seorang duk yang tercela. Skandal itu mengguncang seluruh kekaisaran hingga ke intinya. Murka kaisar secara terbuka mencabut status putrinya, melucuti semua gelar kebangsawanan dan kekayaannya, serta mengusir pasangan itu dari kerajaan, membuat mereka lebih miskin dari rakyat jelata. Bahkan saat itu, ibunya masih berpegang pada harapan bahwa suatu hari mereka akan merebut kembali tempat mereka di antara bangsawan. Sebagai persiapan untuk impian itu, dia dengan susah payah mengajari Odette setiap keterampilan dan etiket bangsawan yang diperlukan, berulang kali mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi,
dia harus selalu menjunjung tinggi martabat dan keanggunan. Odette sangat meresapi pelajaran itu, tetapi ibunya tidak pernah hidup untuk melihat impian itu terwujud. Ketukan tajam di pintu mengagetkan Odette dari lamunannya. Di luar seorang pria berwajah tegas memberitahunya bahwa ayahnya telah menumpuk utang judi yang sangat besar di kasino. Meskipun keterkejutan melandanya Odette memaksakan diri untuk tetap tenang. Sebelum pergi, dia dengan cermat merapikan pakaiannya, memperhatikan setiap detail. Ibunya selalu mengajarinya tidak peduli seberapa genting situasinya. Jangan pernah kehilangan martabat yang pantas bagi seorang wanita bangsawan. Akhirnya, dia mengambil kerudung hitam dan dengan lembut menyampirkannya di wajahnya. Mengatur napasnya Odette, mengangkat dagunya, dan berkata dengan tenang, "Aku siap, ayo pergi." Kembali di kasino Adipati pengemis itu, akhirnya ambruk, memohon dengan putus asa. "Tolong biarkan putriku pergi, dia membawa darah bangsawan. Menyentuhnya akan membawa bencana." Tapi teriakannya tidak dihiraukan. Lagi pula, dialah yang pertama kali mempertaruhkan putrinya sendiri. Salah satu rekan Bastion terkekeh dan menggoda. "Jadi, bagaimana rasanya, Kapten? Mengetahui kau akan bertemu keponakan yang mulia." Bastion mendengus meremehkan. "Kau benar-benar percaya omongan orang bodoh itu?" Pada saat itu, pintu terbuka dan seorang penjaga masuk mengumumkan, "Kami sudah membawa nona itu, Tuan." Seketika, setiap pandangan beralih ke arah pintu masuk. Seorang wanita berkerudung hitam masuk dengan anggun. Odette berhenti di depan Bastion, posturnya tenang dan terkendali. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara tenang dan mantap. "Tolong beritahu saya berapa utang ayah saya." Seorang letnan melangkah maju tersenyum sopan. "Ada kesalahpahaman, Nona. Kami tidak memanggil Anda ke sini untuk melunasi utang." Mendengar kata-kata itu, Odette berbalik tajam, nadanya dingin. "Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi." Tapi letnan itu dengan cepat menghalangi jalannya berkata, "Saya khawatir tidak sesederhana itu. Ayahmu boleh pergi, tapi kau harus tinggal karena kaulah taruhan yang dia pasang di meja." Dan pria di sana itu, letnan itu menunjuk santai ke arah Bastion, suaranya sedikit mengejek, "Dialah yang memenangkanmu." Ekspresi Odette langsung menggelap, tatapannya tajam saat dia menatap ayahnya melalui kerudung hitam. Pria itu berlutut di tanah kepala, tertunduk rendah, tergagap-gagap, meminta maaf tanpa henti. Dia bergumam bahwa dia benar-benar percaya bisa menang besar, membalikan segalanya. Tinju Odette mengepal erat di sisi tubuhnya. Dia mencuri pandang ke arah yang disebut pemenang itu. Seragam putih bersihnya dihiasi dengan lencana angkatan laut, jelas menandainya sebagai anggota kelas atas. Kepanikan sesaat berkobar di dalam dirinya. Melarikan diri bukanlah pilihan. Mengertakkan giginya Odette memaksa dirinya untuk tetap tenang dan membuat keputusannya. Jika melarikan diri, tidak mungkin hanya ada satu jalan tersisa. Dia meluruskan postur tubuhnya dan melangkah dengan berani menuju pria berambut emas itu. Dengan suara dingin dan tajam, dia berkata, "Apa kau tidak punya rasa malu? Sebagai perwira angkatan laut kekaisaran, terlibat dalam perdagangan manusia melalui perjudian." Mata Bastion menggelap, suaranya rendah dan tidak terganggu. "Apakah ini benar-benar tempat untuk membahas hukum dan moralitas?" Odette tidak gentar membalas dengan cepat. "Jadi kehormatan seorang prajurit tergantung pada waktu dan tempat, begitukah?" Sesaat Bastion mengangkat alis, kilasan kekaguman terpancar di matanya. Bahkan saat terpojok, gadis ini masih tetap tenang, bahkan berani melawan balik. Kemudian Odette melembutkan nadanya, membungkuk sedikit sambil berkata dengan tulus, "Mohon maafkan kesalahan ayah saya. Saya pribadi akan melunasi utang-utangnya." Bastion menurunkan pandangannya, suaranya tenang saat dia mengucapkan, "Aku menolak." Lalu dengan nada dingin samar, dia menambahkan, "Mulai sekarang aku yang menentukan syaratnya."
Mengangkat alis dengan malas, dia berkata, bagaimanapun juga kau adalah hadiahku sekarang. Meskipun aku tidak terlalu menyukai uang atau wanita, tetap saja sebuah kemenangan tidak boleh berakhir dengan kerugian. Angkat cadarmu dan tunjukkan wajahmu padaku, dan kita akan anggap masalah ini selesai. Beratnya kehadiran pria itu membuat Odette secara naluriah mundur selangkah. Di sekitar mereka beberapa penonton bersiul dan mencemooh menikmati pertunjukan itu. Namun ekspresi Bastion tetap dingin. Dia hanya ingin mengakhiri gangguan ini dengan cepat. Odette ragu-ragu lalu bertanya dengan tidak yakin, apakah Anda benar-benar akan menepati janji Anda? Pria itu menyeringai tipis, menjawab dengan nada santai, tentu saja. Setelah beberapa saat, Odette akhirnya mengangkat tangannya dan membuka cadarnya. Dengan suara tegas, dia berkata, kalau begitu tolong tepati perjanjian kita. Saat cadar itu, terlepas keheningan mencekam menyelimuti kasino. Rambut hitam legamnya terurai seperti sutra dan wajahnya lembut dan memukau dibingkai oleh mata zamrud yang tajam terungkap sepenuhnya. Bahkan Bastion pun sempat terpukau oleh kecantikan yang luar biasa di hadapannya. Dia mengira Duke pengemis itu hanyalah pembohong membual tanpa malu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa putri yang dia pertaruhkan itu benar-benar memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Setia pada perkataannya, Bastian menepati kesepakatan mereka dan membiarkan Odette pergi. Namun pria yang hampir mempertaruhkan putrinya itu pulang dan ambruk di tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Adik perempuan Odette menghentakkan kakinya dengan marah. Sudah cukup buruk dia minum dan menumpuk utang setiap hari, tapi melakukan itu padamu. Dengan berlinang air mata dia bertanya, tidak bisakah kita memberitahu Kaisar bahwa kau adalah keponakannya? Mendengar kata-kata itu, Odette langsung berdiri kepanikan terpancar di wajahnya. Tidak, sama sekali tidak. Dia tahu betul jika aib ayahnya menjadi publik, bahkan tunjangan kecil dari keluarga kerajaan pun akan diputus di mata Kaisar. Keberadaan mereka hanyalah noda pengingat akan saudari yang pernah dicintainya dan hilang karena skandal. Sementara itu, di kota pesisir Arden, tempat bermain para kaum istimewa Bastian, baru saja keluar dari mobil. Bibinya Maria bergegas menyambutnya tampak jelas gelisah. Dia telah mendengar kabar bahwa Bastian mewarisi kekayaan besar dari keluarga ibunya dan tidak membuang waktu untuk mengingatkannya. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Lagi pula tidak ada yang tahu lebih baik dari Bastian mengapa kakeknya mempercayakan segalanya kepadanya. Bastian hanya tersenyum dan berpura-pura tidak tahu, tidak memberikan tanggapan. Melihat reaksinya, Maria dengan bijak memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Sebagai gantinya mengalihkan pembicaraan, dia berkata, hari ini saudara tirimu, Franz, akan mengumumkan pertunangannya dengan putri Count Klein. Mendengar nama itu, sebersit emosi melintas di mata Bastian. Franz putra yang ditunjuk oleh ayah mereka yang ambisius sebagai pewaris hanya karena ibunya berdarah bangsawan. Bastian tak bisa menahan diri untuk tidak terkekeh. Ayah pasti sangat gembira putra bungsunya menikah dengan kalangan atas. Memanfaatkan momen itu, bibinya menasehati dengan hangat. Kamu juga harus mulai mencari calon istri yang bisa mendampingimu. Bastian mempertimbangkannya sejenak, lalu menjawab dengan senyum santai. Akan kupikirkan. Bibinya menggelengkan kepala setengah tertawa, setengah serius. Tapi izinkan aku memberimu satu peringatan, jauhi Putri Isabel. Dia akan menyeretmu langsung ke neraka. Bagaimanapun rumor tentang obsesi putri mahkota terhadap Bastian sudah menyebar seperti api liar ke seluruh lingkaran sosial. Pikiran Bastian sejenak kembali ke masa-masanya di akademi militer. Dia masih ingat kunjungan yang merepotkan itu ketika Kaisar membawa putri sulungnya. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya perasaan apa-apa pada putri itu. Tapi bibinya menjadi serius. Jangan terlalu naif. Kaisar melihat bagaimana cinta membutakan adiknya dan menghancurkan hidupnya.
Dia tidak akan mudah mentolerir risiko melihat putrinya melakukan kesalahan yang sama. Mendengar ini, pikiran Bastian kembali teringat pada adipati pengemis yang ditemuinya 2 hari lalu. Dan gadis yang dia bicarakan, yang dikatakan memiliki darah bangsawan. Menyadari, Bastian melamun bibinya, bertanya dengan lembut, "Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Bastian kembali ke masa kini tersenyum tipis. "Yakinlah, apa yang kau takutkan tidak akan pernah terjadi." Sementara itu, di dalam istana kerajaan sang ratu, mengkhawatirkan putrinya yang sedang dimabuk cinta. Meskipun sudah bertunangan putri, mereka masih memegang foto pria lain seperti harta karun. Awalnya Kaisar melihatnya tidak lebih dari kebodohan masa muda. Namun sang ratu mengingatkannya pada adiknya sendiri, putri mahkota Helira, yang melarikan diri. Dahulu kala Helira juga telah bertunangan, namun ia membuang semuanya di bawah pengaruh cinta, terlarang menghancurkan hidupnya. Mendengar ini wajah Kaisar menjadi sangat gelap. Menyadari dia telah melewati batas, sang ratu bergegas menjelaskan. Dia hanya takut putri mereka akan mengulangi kesalahan tragis yang sama. Setelah jeda panjang, Kaisar bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Bastian mungkin luar biasa, tapi dia tidak akan pernah menikahi Putri Isabel." Merasakan sebuah kesempatan, sang ratu mengalihkan pembicaraan ke gadis lain. "Odette," dia memperingatkan, "Adipati Disin menyebabkan masalah tanpa henti. Jika tidak ada yang dilakukan, Odette bisa dengan mudah ikut terseret." Suara Kaisar menjadi dingin. "Adikku sudah lama tiada. Apapun yang terjadi pada keluarga Dyson tidak ada hubungannya denganku." Namun ratu bersikeras, suaranya lembut namun tegas. "Dyson mungkin tercela, tapi bisakah Anda benar-benar memunggungi satu-satunya putri Helira?" Mendengar itu, sebersit keraguan melintas di tatapan tegas Kaisar. Ratu memanfaatkan keunggulannya menyarankan, "Mengapa tidak mengatur pertunangan percobaan untuk Odette dengan seseorang seperti Bastian Clovis?" Meskipun lahir dari kalangan rendah, dia adalah pahlawan nasional dan pewaris salah satu keluarga terkaya di Kekaisaran. Ratu melanjutkan, "Ya, garis keturunannya sederhana, tapi prestasinya berbicara sendiri. Dan yang terpenting, jika Bastian menikahi Odette Isabel, akan terpaksa melepaskan kegilaannya yang bodoh." Suaranya menjadi lebih sungguh-sungguh. "Demi putri kita dan warisan adikmu, mohon Yang Mulia, biarkan Bastian dan Odette menikah. Di dunia ini pernikahan hanyalah sebuah transaksi. Ayah Bastian telah mengamankan kekayaan besar. Melalui pernikahan dengan ibunya, kemudian dia meningkatkan status sosialnya dengan menikah lagi ke kalangan bangsawan. Bastian tidak pernah melupakan pelajaran yang tersembunyi dalam pilihan hidup ayahnya. Jika pernikahan adalah sebuah alat, maka dia akan memastikan dia menjadi penerima manfaat terbesarnya. Berdiri di hadapannya sekarang adalah Sandrine, satu-satunya putri Adipati Laval. Meskipun dia telah menikah dengan keluarga seorang bangsawan, bertahun-tahun yang lalu, Bastian tahu dia berada di ambang perceraian yang tenang dan kembali dengan mulus ke keluarga kelahirannya. Dan keluarga Lovell yang kuat adalah batu loncatan yang tepat yang dibutuhkan Bastian untuk menghancurkan hambatan sosial di hadapannya. Tapi pasar pernikahan bergeser seperti pasang surut. Dia perlu menawarkan sesuatu untuk mengamankan kepercayaan Sandrine. Mendekat dia, berbisik, "Aku harap kau segera mendapatkan kembali kebebasanmu." Sandrine sudah lama setuju secara prinsip untuk kemitraan pernikahan ini. Namun dia sejenak bingung oleh senyum Bastien yang tiba-tiba dan tidak tulus. Kemudian, dia melihat sosok yang berdiri tepat di belakangnya ibu tirinya. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas. Bahwa jika putra dari istri yang dibuang mendapatkan pernikahan yang lebih mulia daripada anaknya sendiri, ibu tiri itu akan diliputi rasa iri. Mengangkat alis Sandrine menggoda, "Kau bahkan memperhitungkan itu, melelahkan sekali." Bukan begitu. Dengan kemitraan mereka yang diam-diam terjalin, Sandrine berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bastian melangkah ke balkon, membutuhkan udara segar. Bermandikan cahaya bulan perak, ia sejenak tenggelam dalam lamunan.
Entah mengapa gadis memukau itu terlintas di benaknya yang tidak meneteskan air mata sedikit pun, bahkan di saat-saat terakhir yang pahit. Ia segera menepis bayangan itu. Senyum masam tersungging di bibirnya, memikirkan seseorang yang begitu tidak penting, betapa tidak seperti dirinya saat itu. Bibinya datang tergesa-gesa gelisah. Bastian, apa yang kau lakukan di sini tepi laut? Tempat ini tidak persis dipenuhi kenangan indah bagimu. Kenangnya, suaranya melembut. Apa kau lupa mengingat hari ia hampir tenggelam di perairan ini bertahun-tahun yang lalu? Bastian muda telah dikejar ke tepi tebing oleh anjing-anjing buas tanpa tempat lain untuk lari. Ia memilih untuk melompat ke laut. Untungnya, bibinya melihatnya dari jauh dan bergegas menyelamatkannya. Ia menggendong tubuh Bastian yang babak belur dan rapuh pulang, hatinya sakit karena khawatir. Ia berniat menyelidiki apa yang jelas merupakan upaya pembunuhan yang disengaja terhadapnya. Namun ayahnya malah menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ketidakpedulian dingin di tatapan kakaknya. Dan jauh di lubuk hati ia mulai curiga bahwa semua ini telah diatur olehnya. Menyadari Bastian tidak bisa tinggal di rumah itu lagi, ia menghubungi keluarga Iles, pihak ibunya, dan memintanya dibawa pergi. Meskipun itu sangat menguntungkan kakaknya mengusir putra istri pertamanya, dia tidak pernah menyesalinya. Karena hanya yang hidup yang bisa membalas dendam. Sekarang Bastian sudah dewasa, kekhawatirannya belum sepenuhnya hilang. Dia menghela napas berkata, "Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukai bangsawan yang akan bercerai itu. Tapi aku tidak bisa menyangkal dia adalah pasangan paling cocok untukmu saat ini." Ekspresi Bastian melunak dan dia bergumam, "Terima kasih atas pengertiannya." Namun bibinya menambahkan, "Meskipun begitu jangan menutup pintu sepenuhnya pada kesempatan menjanjikan lainnya. Selalu siapkan rencana cadangan selalu." Sementara itu, seorang wanita bangsawan yang diutus istana datang mencari Odette. Dia memperkenalkan diri sebagai Lady Trier, kerabat jauh dari pihak ibu Odette. Menatap wajah Odette, Lady Trier tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. "Kau sangat mirip ayahmu, sampai-sampai kurasa itu satu-satunya hal baik yang pernah dia wariskan." Bagaimanapun juga, satu-satunya hal yang dimiliki Duke Dyson adalah penampilannya yang tampan. Lady Trier langsung ke intinya. "Odette, seseorang telah melamarmu." Calon pengantin pria dipilih secara pribadi oleh Yang Mulia. Hati Odette tersentak. Mengapa tiba-tiba ada yang mengatur pernikahan untuknya? Lady Trier tidak berbasa-basi. "Ini adalah perintah kekaisaran. Kau harus menikahi Bastian Clavis." Odette menatapnya dengan bingung, tidak dapat memahami alasan kaisar. Lady Trier melanjutkan dengan sabar, karena Putri Isabel telah tergila-gila padanya. Dan tidak peduli seberapa sempurna penampilan Bastian, dia tetaplah rakyat jelata dari garis keturunan tidak pantas menikahi putri mahkota. Maka Yang Mulia telah memutuskan bahwa Bastian harus menikahimu, keponakannya, untuk memutuskan keterikatan bodoh Isabel. Lady Trier berbicara dengan hati-hati, mencoba meredakan ketakutan Odette. Memang dia bukan bangsawan, tapi dia berasal dari keluarga kaya, dan sekarang dia dielu-elukan sebagai pahlawan angkatan laut di seluruh kekaisaran. Namun setelah mendengar semuanya, Odette tetap diam, menundukkan kepala. Setelah jeda panjang, dia akhirnya bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda menyampaikan keinginan saya kepada Yang Mulia?" Ekspresi Lady Trier menggelap. Dia langsung mengerti. "Odette menolak keinginan Anda. Apa menurutmu pernikahan ini pernah bisa didiskusikan?" Ini adalah perintah. Suara Odette meninggi bergetar karena kemarahan. "Mengapa saya harus tunduk pada ketidakadilan seperti ini?" Lady Trier menjawab dengan tenang, "Karena Anda adalah putri-putri Helira dan Adipati Dyson." "Bukankah itu sudah jelas?" Hati Odette mencelos. "Memang begitu. Inilah saatnya. Dia harus membayar harga atas dosa-dosa orang tuanya." Lady Trier menghela napas berat. Dalam satu sisi ini juga sebuah kesempatan.
Anda hidup lebih buruk dari seorang pelayan sekarang, berjuang setiap hari. Apakah Anda benar-benar akan membuang seluruh hidup Anda demi ayah Anda yang menyedihkan itu? Lagi pula, Bastian adalah pasangan yang jauh lebih baik dari yang kau kira. Odette membuka mulutnya ingin memprotes. Tapi Lady Trier dengan lembut menyentuh wajahnya. Suaranya melembut, jangan pikirkan hal lain. Cobalah. Mungkin Bastian adalah tipe pria yang bisa dibutakan oleh wajah cantik sepertimu. Sementara itu, Bastian baru saja kembali ke kediamannya. Kepala pelayan menyambutnya di pintu, mengumumkan, "Ada surat untuk Anda, Tuan." Ditandatangani oleh seorang wanita bernama Odette. Bastian sedikit mengernyit bingung. Kepala pelayan menambahkan, dia adalah keponakan yang mulia Nona Odette. Mendengar kata-kata itu, Bastian samar-samar teringat sesuatu dari beberapa hari yang lalu. Marquis de Moor telah menyampaikan pesan pribadi bahwa Yang Mulia ingin menikahkan putri dari Putri Hilira yang tercela. Baginya kaisar yang menggunakan tindakan absurd seperti itu, kemungkinan besar karena kegilaan Putri Isabel. Bastian menghela napas memijat pelipisnya karena frustrasi. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun merencanakan pernikahannya, yang menguntungkan dengan cermat, hanya agar campur tangan mendadak ini mengancam segalanya. Dia tidak bisa membiarkan semua usahanya sia-sia. Untuk saat ini, dia perlu memberikan rasa hormat yang cukup kepada kaisar dan kemudian menemukan cara untuk memutuskan keterikatan ini dengan bersih. Dia dengan santai mengambil amplop itu, melirik sudut bawah tempat deretan nama yang terlalu panjang, tertulis rapi. Tawa kecil yang getir keluar darinya. Bahkan namanya saja sudah cukup membuatnya pusing. Beberapa hari kemudian, Odette menerima balasan Bastian. Dia begadang semalaman dengan hati-hati, menyusun perkenalan dirinya, hanya untuk menerima beberapa baris balasan yang singkat dan acuh tak acuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Betapa kasarnya, namun terlepas dari rasa frustrasinya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Ini adalah perintah kekaisaran. Odette bertekad untuk berbicara dengan Bastian dengan benar sebelum pesta dansa istana. Kebetulan Bastian memikirkan hal yang sama persis. Untuk mematuhi perjodohan yang dipaksakan kaisar, rencananya sederhana. Menikah kontrak dengan Odette, lalu menceraikannya setelah Putri Isabel berhasil menikah dengan pangeran dari negara asing. Dengan begitu, dia masih bisa menghormati rencana awalnya untuk menikahi Putri Adipati L'Aville. Setahun kemudian, Bastian sudah mengatur pertemuan dengan Odette di lokasi yang ditentukan. Yang dia harapkan hanyalah Odette akan mudah diajak bernegosiasi. Di sebuah restoran mewah, Odette tiba tepat waktu. Namun 1 jam penuh berlalu tanpa tanda-tanda Bastian, dan dia tidak bertanya-tanya. Apakah dia bahkan berencana untuk datang sama sekali? Saat itu, seorang pria berseragam militer rapi memasuki restoran. Odette mendongak, dia langsung tahu itu dia. Pria itu berjalan ke arahnya dengan langkah mantap, tidak tergesa-gesa, dan jantung Odette berdebar kencang. Sesaat dia meragukan matanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Pria yang memenangkannya sebagai hadiah taruhan malam itu tak lain adalah pahlawan kekaisaran yang terkenal Bastion. Dia tertegun sejenak, pasti ini bukan kebetulan belaka. Hadiah yang dia menangkan malam itu kini adalah calon istrinya. Bibir Bastion melengkung, membentuk senyum tipis yang geli. Dia melepas topinya dengan gerakan anggun dan memperkenalkan diri Bastion Clavis. Sepertinya, Nona Odette, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Odette menundukkan pandangannya, suaranya tercekat menahan amarah. Apakah Anda tahu tentang ini sejak awal? Bastian menyesap tehnya dengan santai sebelum menjawab dengan tenang. Sayangnya saya tidak diberkahi dengan imajinasi yang begitu hidup. Siapa yang bisa menyangka? Dia terkekeh pelan. Bahwa seorang pria yang mempertaruhkan putrinya ternyata adalah seorang adipati, dan bahwa hadiah yang saya klaim adalah keponakan kaisar sendiri. Odette bisa merasakan permusuhan memancar darinya.
Sejujurnya, saat mata mereka pertama kali bertemu, dia menyadari pria ini tidak menghormatinya maupun menginginkan pernikahan paksa ini. Dalam hal itu, setidaknya mereka sepenuhnya sepakat. Setelah jeda singkat, Odette berbicara. Kapten Clovis, saya ingin meminta Anda untuk menolak pertunangan ini. Namun Bastian hanya tersenyum dan menolak. Namun Odette tidak memahami alasan sebenarnya di balik keputusannya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Kaisar. Bastian harus menerima pernikahan ini dan dia tidak berusaha menyembunyikan niat sebenarnya. Mereka akan memalsukan hubungan mereka cukup lama agar Putri Isabel bisa menikah di luar negeri, lalu segera bercerai setelahnya. Odette menatapnya dengan terkejut. Apakah dia benar-benar berencana menipu keluarga kerajaan? Tatapan Bastian berubah dingin. Tolong jangan salah paham. Selama kita terlihat seperti pasangan tunangan kaisar, tidak akan peduli apakah itu nyata atau tidak. Sebagai seorang prajurit, dia terikat untuk mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Ketakutan dingin menyelimuti hati Odette. Dia tidak lebih dari perisai bagi reputasi keluarga kerajaan. Setelah hening sejenak, Odette melanjutkan. Tidakkah kau khawatir dengan rumor yang akan menyusul? Itu bisa menodai reputasimu. Tapi Bastian tetap sama sekali tidak peduli bahwa dia tidak berniat bersikap seperti seorang pria terhormat. Saat kata-katanya mereda Odette, ragu-ragu. Bastian mengangkat alis, menambahkan dengan ringan. Tentu saja jika kau benar-benar keberatan, kau dipersilakan untuk menolak pernikahan itu sendiri. Pasti Yang Mulia akan mendengarkan keponakan kesayangannya sebelum mendengarkanku. Namun bahkan saat dia mengatakannya, Bastian tahu betul. Odette punya alasannya sendiri berada di sini. Ketika dia tetap diam, Bastian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia bangkit dari tempat duduknya, siap untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, Odette memanggil mengulurkan sebuah amplop kecil ke arahnya. Bastian berkedip. Apakah ini bayaran untuk tehnya? Odette mengangguk anggun. Tepat sekali. Aku tidak berniat menumpang hidup. Menatap ekspresi tulusnya Bastian terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Memakai kembali topinya dia menyindir, simpan uangmu nak. Lebih baik lagi gunakan untuk mendukung Duke Dyson sebelum dia mempertaruhkanmu. Lagi-lagi Odette mengerutkan kening bingung. Apa maksudmu? Senyum Bastian memudar, nadanya menajam. Malam itu, kau beruntung bertemu denganku. Lain kali kau mungkin tidak seberuntung itu. Odette berdiri mematung, melihatnya pergi. Dia tahu, betul pria ini hanya menyimpan kebencian padanya. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain melaksanakan kehendak kaisar. Mungkin proposal kejam Bastian memang satu-satunya jalan ke depan. Dibebani pikiran berat, Odette kembali ke rumah. Saat dia mencapai pintu, dia mendengar teriakan marah dari dalam. Dia buru-buru mendorong pintu terbuka hanya untuk melihat ayahnya mengamuk, mengancam akan mencuri tabungan kecil yang dia dan adiknya sembunyikan dengan hati-hati, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Dalam sekejap, Odette bergegas maju dan melindungi adiknya dengan tubuhnya sendiri. Tangan ayahnya mengayun ke bawah dan memukul keras wajah Odette. Sesaat dia terdiam, menyadari apa yang telah dia lakukan. Gertakannya goyah, digantikan oleh rasa bersalah yang canggung. Suara Odette dingin. Saat dia berbicara, jangan berani-beraninya menyentuh Tira lagi. Dia menambahkan, dan jika engkau melakukannya, aku tidak akan tinggal diam. Ayahnya mencibir membela diri. Dan jika kau tidak melakukannya, apa yang akan kau lakukan? Odette melangkah maju mengangkat dagunya untuk menatap matanya, suaranya tajam dan tak tergoyahkan. Maka hal yang paling kau takuti akan terjadi. Kau tahu lebih baik dari siapapun tanpaku, keluarga kerajaan akan memutus dukungan untuk keluarga Dyson tanpa berpikir dua kali. Wajah ayahnya berkerut marah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dengan embusan napas geram, dia pergi dengan marah. Odette tahu betul dia adalah satu-satunya dan jalur penyelamat terakhirnya. Tanpa dia uang akan habis dan keluarga Dyson akan runtuh sepenuhnya. Dia dan saudari tirinya Tira telah bertahan hidup bersama
selama bertahun-tahun ini. Tira sangat berarti baginya dan dia menolak kehilangan kehidupan rapuh yang berhasil mereka pertahankan. Mengepalkan tinjunya erat-erat, Odette mengingatkan dirinya untuk melindungi apapun yang masih dimilikinya. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia akan bertahan menanggung. Bukan hanya kekejaman ayahnya, tetapi juga pernikahan palsu yang telah dia setujui semua demi tugas dan kelangsungan hidup. Tidak lama setelah menyegel kontrak pernikahan dengan Odette Bastian, menerima undangan pertamanya ke pesta dansa kerajaan. Itu bukan sebagai pengakuan atas pencapaian militernya, melainkan murni karena pernikahan kekaisaran yang baru saja dia setujui. Dia langsung mengerti bahwa ini adalah sebuah ujian dari kaisar. Meskipun begitu, Bastian berpikir itu bukan hadiah yang buruk, dan pastinya wanita itu juga sudah menerima undangan. Mengingat sikap Odette yang keras kepala, namun anehnya polos, Bastian tak bisa menahan tawa kecil. Ia bertanya-tanya dengan sedikit geli, seperti apa penampilan Odette saat melangkah masuk ke aula dansa. Acara itu adalah perhelatan akbar menarik setiap keluarga bangsawan yang memiliki sedikit pun pengaruh. Begitu Bastian masuk, ia langsung dikerumuni. Para bangsawan muda mengerumuninya ingin mencari muka. Ia bergerak di tengah keramaian sosial dengan sangat mudah. Namun pemandangan itu membuat saudara tirinya Franz mendidih karena kebencian. Franz hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bukan hanya bangsawan rendahan, bahkan Adipati Gerhard, salah satu orang kepercayaan terdekat kaisar, menyapa Bastian dengan keakraban yang hangat. Wajah Franz berkerut, menahan amarah yang nyaris tak tertutupi. Bukankah Bastian seharusnya hanyalah buangan dari keluarga Clavis, seorang rendahan yang tak berarti? Pada saat itu, Bastian melihat Franz berdiam di sudut dan mendekatinya dengan sapaan sopan. Ia kemudian berbalik dan dengan ramah menyapa tunangan Franz. Franz yang dipenuhi kecemburuan dan kebencian nyaris tak bisa menahan keinginannya untuk mempermalukan kakak tirinya. Ia mencibir. Jadi bagaimana rasanya menginjakkan kaki di istana kerajaan untuk pertama kalinya? Bastian tersenyum santai, suaranya selembut sutra, sangat mendebarkan dan suatu kehormatan sungguh. Sama seperti yang pasti kau rasakan dulu sekali. Senyum sinis Franz membeku di bibirnya. Apakah Bastian mengejeknya saat itu? Para penjaga mengumumkan dengan lantang, Nona Odette dari keluarga Dison telah tiba. Jantung Franz berdebar. Ini dia wanita yang pasti akan mempermalukan kakaknya di depan semua orang. Namun ketika Odette memasuki aula agung mengikuti Countess, dengan langkah anggun yang teratur senyum, kemenangan Franz sirna. Gadis itu mengenakan gaun yang elegan, setiap langkahnya anggun dan bermartabat. Kecantikannya yang tanpa celah, seperti boneka, sangat memukau, dan mata hijau zamrudnya yang cerah dan murni. Benar-benar memikat membuat seluruh aula tertegun dalam kekaguman. Franz menatap tak percaya bahwa ia mengharapkan sosok yang menyedihkan yang dipaksakan kaisar kepada kakaknya, bukan yang seperti ini. Pandangan Bastian terpaku pada Odette dan tanpa ragu ia melangkah mantap ke arahnya. Keheningan menyelimuti aula dansa seolah seluruh dunia menyempit hanya untuk mereka berdua. Mata mereka bertemu keduanya tidak berbicara pada awalnya. Setelah beberapa saat yang panjang, Bastian tersenyum tipis memberikan hormat seorang pria. Mari Nona Odette. Pesta dansa resmi dimulai dengan musik anggun memenuhi aula agung. Di bawah tatapan awas kaisar dan permaisuri para bangsawan membanjiri lantai dansa. Meskipun Franz menggenggam tangan tunangannya, pandangannya terus melirik ke arah Bastian. Berdiri bersama Bastian dan Odette tampak sangat serasi. Pasangan yang serasi saat mereka berdansa, Bastian mendekat dan berkata, "Aku harus mengakui, aku khawatir kau mungkin menolak untuk hadir." Odette menjawab dengan tenang, "Perintah kekaisaran sangat berarti bagiku." Bastian mengangkat sebelah alisnya. "Dan bolehkah aku berasumsi, kau bersedia membantuku menyelesaikan sandiwara ini?" Pada akhirnya, Odette menundukkan kepalanya, tidak memberikan jawaban,
Tetapi Bastian mengerti sepenuhnya. Setelah malam ini reputasi Odette akan rusak tak terpulihkan. Dia tahu itu, namun dia tetap datang. Jelas ada sesuatu yang dia inginkan dari Kaisar. Kesadaran itu hanya membuat Bastian merasa dia semakin menarik. Mengencangkan genggamannya di tangannya dia, tiba-tiba memutarnya dengan cepat. Terkejut Odette tersandung. Bastian menangkapnya dengan mudah, menstabilkannya dengan anggun. Mendekat ke telinganya dia berbisik, "Aku akan menganggap itu sebagai persetujuanmu. Karena kita sudah terlibat bersama, mengapa tidak membuatnya cukup meyakinkan untuk benar-benar memuaskan Yang Mulia?" Sejujurnya, Odette telah membuat keputusannya jauh sebelum pesta dansa dimulai. Dalam perjalanan ke istana, melihat Countess muda yang harus mengorbankan kebahagiaannya hanya untuk mengamankan tunjangan kerajaan Lady Trier, tidak bisa tidak mengasihaninya. Odette yang malang tidak peduli seberapa tenang dan terkendali. Dia terlihat di permukaan jauh, di lubuk hatinya, melangkah ke dunia yang begitu asing, pasti telah membuatnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Berjalan di sepanjang koridor istana, Odette berhenti di dekat jendela tinggi, memandang ke taman yang bermekaran dengan indahnya. Untuk sesaat, dia berdiri diam. Tempat ini sama indahnya seperti yang pernah digambarkan ibunya. Saat kecil, setiap kali ibunya berbicara tentang istana wajahnya, akan berseri-seri dengan kegembiraan, hanya untuk kemudian diikuti oleh air mata. Tangis yang diredam oleh tangannya, bahkan sejak usia muda, Odette tidak pernah bisa mengerti mengapa ibunya mengkhianati keluarga dan negaranya demi pria seperti ayahnya. Mengapa dia terlepas dari segalanya, berpegang teguh pada khayalannya, tidak mampu melihat kenyataan. Dan ketika cinta tak terhindarkan hancur ibunya, justru semakin terobsesi dengan kehidupan kerajaan. Ibunya telah mengorbankan dirinya. Odette tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak akan pernah menjadi seperti ibunya. Dia mengerti betul betapa pentingnya uang untuk bertahan hidup. Dia tidak akan pernah menjual kehormatan atau harga dirinya demi kekayaan. Dia tidak cukup bodoh untuk menempatkan kebanggaan kosong di atas kelangsungan hidup. Pernikahannya dengan Bastian akan menentukan apakah keluarga Dison akan terus menerima dukungan kerajaan. Jadi meskipun dia tahu Bastian meremehkannya, Odette akan tetap memainkan perannya dan menyelesaikan pertunjukan ini sampai akhir. Maka saat Bastian mendekat saat berdansa, meskipun Odette telah menguatkan diri untuk menghadapi apapun, dia secara naluriah memejamkan mata. Namun di detik terakhir, dia memalingkan wajahnya. Bastian berhenti sejenak, lalu mendekat berbisik di telinganya. "Jangan merusak ini. Penonton terpenting kita sedang memperhatikan." Di lantai 2, Putri Isabel menenggak anggurnya dalam satu tegukan marah, menatap pasangan di bawah dengan tatapan membunuh, berharap dia bisa mencabik-cabik Odette saat itu juga. Odette menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan kuat memegang lengan Bastian dan melanjutkan dansa. Bastian melirik gerakannya yang sedikit kaku dan tiba-tiba berkomentar, "Perhiasan dan gaunmu malam ini sangat memukau." Odette menjaga ketenangannya, menjawab dengan tenang di luar. Terima kasih atas pujiannya, meskipun dalam hati dia bersiap-siap. Apa maksudnya sekarang? Benar saja, Bastian terkekeh dan menambahkan. Tapi setelah malam ini kamu harus mengembalikannya, bukan? Odette goyah sesaat. Dia ingat pernah mendengar bahwa Bastian lulus dari akademi elit, seorang pria yang diasah oleh pendidikan terbaik. Namun di sini, dia melontarkan hinaan kejam seperti itu di depan umum, tidak tanggung-tanggung. Jelas Bastian melakukannya dengan sengaja. Sambil menggertakkan giginya, Odette memutuskan jika dia akan bersikap kejam, dia tidak punya alasan untuk menahan diri. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, dia menjawab, "Ya, aku harus mengembalikannya. Tabunganku hanya cukup untuk sewa 1 hari, tapi tidak perlu khawatir. Aku punya cukup sisa untuk menutupi semua yang kubutuhkan malam ini." Jawabannya yang tenang dan tanpa malu-malu membuat Bastian sedikit terkejut. Lalu dia menambahkan dengan manis, menyindir dengan senyuman,
Lagi pula aku berutang, terima kasih padamu. Uang yang kutabung karena tidak menumpang minum tehmu terakhir kali membantuku membeli kebutuhan kecil ini. Senyum cemerlang Odette menerangi ruangan membuat Bastien terdiam sesaat. Bastien terdiam sejenak, lalu membuang muka dengan senyum tipis. Kalau dipikir-pikir ini pertama kalinya, aku melihatmu tersenyum. Tambahnya ringan. Aku senang kau menghabiskan uangmu untuk sesuatu yang berharga. Bagi Odette, itu terasa wajar saja karena dia berutang budi pada Bastien. Masuk akal jika uang itu dihabiskan dengan cara membalas budinya. Mendengar jawabannya, Bastien berpikir dengan sedikit geli, mungkin dia harus mentraktirnya makan malam mewah lain kali. Membantunya menghemat lebih banyak uang, tapi Odette langsung menolak. Dia tidak ingin berutang melebihi kemampuannya. Bastien terkekeh. Ada apa? Takut aku akan menjualmu untuk melunasi tagihan. Odette tersenyum tipis. Kau tidak pernah tahu mengingat bagaimana kita pertama kali bertemu. Aku merasa agak sulit untuk mempercayaimu. Mata Bastien sedikit menggelap. Dia tahu betul setiap bangsawan membawa kebanggaan dan kekeras-kepalaan mereka, seperti lencana kehormatan, dan Odette tidak berbeda. Semangat yang tak kenal menyerah itu, sikap bangga yang tak tergoyahkan itu. Dia terlalu lama memikirkannya, tapi sebelum dia bisa merenung lebih jauh keributan mendadak di belakang mereka, menariknya kembali ke kenyataan. Bastien menoleh tajam mendengar suara mendadak itu. Putri Isabel terhuyung-huyung ke arah mereka, langkahnya goyah karena amarah. Wajahnya memerah karena alkohol, matanya berkaca-kaca dan tidak fokus saat dia mengabaikan sapaan para bangsawan lainnya. Melaju lurus ke arah Bastien dan Odette, dia menatap tajam wanita yang berdiri di samping Bastien. Lalu tanpa peringatan dia mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Odette. Isabel meludah melalui gigi terkatup. Jauhi Bastien, kau pengemis kecil kotor. Dia telah mencintai Bastien selama 6 tahun yang panjang. Isabel tahu betul, orang tuanya telah mengatur pernikahan ini dengan putri rakyat jelata hanya untuk memaksanya melepaskan pernikahan dengan Bastien yang seharusnya menikah dengan putri seorang putri yang jatuh. Itu akan meredam rumor tentang pewaris kerajaan yang jatuh cinta pada rakyat jelata. Dan Bastien setia. Bastien bodoh itu menerimanya tanpa protes seperti prajurit patuh yang memang dirinya. Tapi Isabel tidak tahan. Dia tidak tahan melihat Bastien diperlakukan begitu tidak adil, bahkan oleh dekrit kerajaan menurutnya. Hanya dia yang benar-benar memahami Bastien. Dia yakin Bastien pasti membalas cintanya, namun entah bagaimana apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa membuat Bastien melihat perasaannya. Sebaliknya, dia dipaksa menari, dipaksa tersenyum, di samping wanita berdarah rendah dan tidak berharga. Seorang wanita yang telah menjual dirinya murah demi uang. Saat Isabel melihat jelas wajah Odette, amarahnya meledak. Dia maju menyerbu dan menampar pipi Odette, sekali lagi tamparan itu bergema tajam. Aku perintahkan kau menjauhi Bastien, kau putri pengemis kotor. Kau di sini hanya untuk melarikan diri dari hidupmu yang sengsara dan menyedihkan. Kau hanyalah wanita, tak tahu malu. Saat gerakan kasar Isabel menarik gaun Odette, kalung pinjaman di lehernya putus, membuat untayan permata berkilauan berjatuhan di lantai. Bastien segera melangkah di antara mereka, melindungi Odette. Mohon yang mulia, tenangkan diri Anda. Dia berkata pelan, tapi Isabel sudah terlalu marah untuk ditenangkan. Dia menjerit, suaranya melengking dan histeris. Dia merayumu demi uang Bastien. Dia tidak lebih dari seorang pelacur kelas atas. Kata-kata tajam itu menggema di seluruh aula dansa, namun ekspresi Odette tetap tenang secara menakutkan. Tidak tersentuh, katanya pada dirinya sendiri dengan tegas. Ini hanyalah seorang putri yang tergila-gila cinta, melampiaskan kekejaman apapun yang bisa dia kumpulkan. Tanpa sepatah kata pun, Odette membungkuk dan dengan tenang mengumpulkan perhiasan yang berserakan. Isabel tidak akan pernah bisa membayangkan jenis kehidupan yang telah dia alami, bahkan di bawah penghinaan ini.
Odette tahu persis apa yang paling penting. Dia di sini hanya menuruti perintah kekaisaran. Hanya setelah mengumpulkan setiap permata yang berserakan, Odette perlahan bangkit berdiri. Ketenangannya hanya semakin memicu kemarahan Isabel. Bastian lihat Isabel teriak wanita ini, perhiasannya pinjaman, yang dia pedulikan hanyalah uang. Tapi Odette hanya meliriknya dengan dingin dan acuh tak acuh sebelum dengan tenang menoleh ke pelayan terdekat. Maukah Anda menyimpannya dengan aman sampai akhir pesta dansa? Diabaikan lagi, membuat Isabel sangat marah. Dia menerjang maju siap menyerang sekali lagi, tapi Bastian mencegatnya dengan cepat menghalangi jalannya. Yang mulia, katanya lembut, Anda mabuk. Isabel mendongak menatap wajahnya, dan dalam pikirannya yang delusi, ia hanya melihat kesedihan bukti bahwa pria itu juga mencintainya. Ia menjatuhkan diri ke pelukan Bastian terisak. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Bau alkohol yang menyengat langsung menerpanya. Bastian menghela napas lelah dan mengingatkannya. Tolong yang mulia, tenangkan diri Anda. Di balkon lantai 2, permaisuri menyaksikan adegan itu, terungkap wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Seluruh aula dansa menjadi sunyi senyap, lalu bisikan mulai menyebar. Putri Isabel, dia mengikuti jejak Putri Helira. Tapi Isabel tidak mendengar semua itu, benar-benar tenggelam dalam fantasinya sendiri. Ia membelai wajah Bastian berbisik dengan nada melamun. Sudah waktunya kita menunjukkan cinta kita kepada dunia hanya untuk disambut dengan isyarat dingin dan kejam. Bastian menepis tangannya tanpa ragu. Seluruh sikapnya berubah menjadi tajam dan melarang. Isabel membeku, menatapnya dengan terkejut. Aku sudah sejauh ini, dan kau masih akan menyangkal perasaanmu padaku. Baru setelah putra mahkota bergegas turun dan menariknya, paksa delusi Isabel mulai retak. Bahkan saat ia diseret keluar dari aula, ia berteriak, "Kau mencintaiku kan? Kenapa?" Melihatnya menghilang dari pandangan Bastian, akhirnya menghela napas lega. Bastian berbalik menghadap Odette, suaranya lembut. Anda baik-baik saja, Nona. Odette. Namun bahkan dalam situasi yang memalukan dan mustahil seperti itu, Odette dengan tenang menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya. Pada saat itu, ia memancarkan keanggunan yang begitu alami, seolah-olah ia adalah putri kandung yang sesungguhnya. Ia mengangkat ujung gaunnya dan berjalan mantap menuju Bastian. Sekilas keterkejutan melintas di mata Bastian. Bahkan setelah menanggung aib seperti itu, ekspresinya tidak goyah. Ia masih ingin menyelesaikan tarian itu dengan bermartabat. Melihatnya, Bastian teringat momen lain gadis di sarang judi yang menghadapi pengkhianatan dengan keberanian yang sama tak tergoyahkan. Ia harus mengakui Odette adalah wanita yang luar biasa kuat. Berdiri di hadapannya sekarang, ia bersinar lebih terang dari siapapun di ruangan itu. Meskipun wajahnya memucat, ia dengan keras kepala tetap tegar. Demi harga dirinya yang membara, Bastian tahu ia harus membalasnya dengan isyarat tulus. Maka pasangan yang baru saja menanggung penghinaan publik itu kembali ke lantai dansa, membuat para bangsawan benar-benar terpana. Mereka baru saja selamat dari tontonan memalukan, namun di sini mereka berdiri tenang tanpa celah tak tersentuh. Hanya Bastian yang menyadari tangan Odette gemetar. Hanya ia yang melihat betapa pucatnya Odette sebenarnya. Setetes keringat dingin meluncur di pipinya. Saat ia sedikit tersandung, Bastian dengan cepat menangkapnya, menstabilkannya tanpa ragu. Ia berbisik pelan, "Kau tidak ingin memberi mereka kepuasan, kan? Dan apapun yang terjadi, Odette akan melindungi harga dirinya sampai akhir." Menggenggam erat tangan Bastian, ia bertahan hingga tarian dan seluruh pesta yang menyedihkan itu akhirnya berakhir. Saat nada terakhir memudar, Bastian dengan lembut menuntun Odette menuju Countess. Pesta dansa yang melelahkan itu akhirnya telah berakhir. Melihat mereka mendekat, bahkan Countess pun tak bisa menahan rasa terkejutnya. Ketenangan dan keanggunan yang diharapkan dari bangsawan Bastian menunjukkannya dengan mudah. Sulit dipercaya, ini adalah kali pertamanya di dalam istana kerajaan. Dengan senyum hangat, Countess bertanya,
Apakah Anda menikmati waktu Anda bersama Odette malam ini? Bastian memberikan jawaban yang hormat. Sungguh suatu kehormatan untuk berbagi malam ini dengan seseorang yang begitu anggun. Sebuah jawaban yang sangat sempurna. Setelah perpisahan singkat dan sopan Countess mengalihkan perhatiannya pada Odette. Kini setelah semuanya berakhir wajah Odette telah memucat. Melihat tubuhnya yang terlihat melemah, Countess menghela napas pelan. Setelah penghinaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang bisa keluar tanpa cedera? Dia menatap gadis yang telah bertahan hingga akhir yang pahit itu, dan dengan lembut menepuk punggungnya bergumam dengan kasih sayang tulus. Kau melakukannya dengan luar biasa, kau benar-benar sempurna. Pujian mendadak yang begitu tak terduga itu membuat kehangatan perlahan mekar di dada Odette, meringankan beban yang telah ia pikul sepanjang malam. Dengan suara selembut bisikan Odette menjawab, "Terima kasih Lady Trier." Beberapa hari kemudian, Odette menerima undangan lain dari Lady Trier. Duduk di sebuah restoran elegan, hal pertama yang Odette katakan setelah duduk adalah pertanyaan cemas tentang kalung itu. Dia merasa sangat bersalah karena itu adalah isyarat kepercayaan bagi Lady Trier untuk meminjamkan perhiasan semahal itu kepadanya, dan dia telah gagal melindunginya. Mendengar ini, Lady Trier meletakkan gelas sampanyenya dan berkomentar ringan, "Aku bukan orang yang suka basa-basi kosong." Tapi Odette menanggapi perkataannya dengan serius, segera menjawab, "Jika kalung itu tidak bisa diperbaiki, saya siap mengganti rugi Anda." Lady Trier mengangkat alis sedikit terkejut. "Mengganti rugi saya? Dan bagaimana tepatnya Anda berencana melakukannya?" Dengan tenang, Odette menjelaskan, "Karena insiden ini disebabkan oleh Putri Isabel, saya akan melaporkannya langsung kepada Kaisar." Meskipun Odette sendiri tidak berarti di matanya. Lady Trier sebagai anggota senior keluarga kerajaan pasti akan diperlakukan dengan hormat yang layak. Senyum tipis tersungging di bibir Lady Trier. Memang itu adalah solusi yang paling sederhana dan efektif. Bagi Odette, Kaisar tidak punya pilihan selain menebus aib putrinya. Dia berkata dengan santai, "Ketika tagihan dari tukang perhiasan tiba, saya akan langsung mengirimkannya ke istana untuk penggantian biaya." Odette yang masih khawatir bertanya lagi, hampir berbisik, "Benar-benar bisa diperbaiki?" Lady Trier mengangguk, "Berkat Anda yang mengumpulkan semua permata yang berserakan, seharusnya bisa dipulihkan sepenuhnya." Kelegaan membanjiri wajah Odette dan dia tersenyum cerah dan tulus. "Itu luar biasa," katanya lembut. Lady Trier mendapati dirinya berpikir, Odette yang tampak begitu tertutup dan kaku di sekitar pria mampu tersenyum sebebas ini ketika dia akhirnya diizinkan menjadi dirinya sendiri. Saat kedua wanita itu mengobrol, Laksamana Angkatan Laut tiba-tiba mendekat. Lady Trier bangkit sambil tersenyum, "Sungguh kejutan yang menyenangkan. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Odette mendongak, di samping Laksamana berdiri Bastian. Mata mereka bertemu dan untuk sesaat keduanya membeku. Kebetulan itu terasa hampir terlalu disengaja. Lady Trier dengan cepat mencairkan suasana, berkata dengan sangat santai, "Karena kita semua bertemu secara kebetulan, mengapa tidak makan malam bersama?" Saat itulah Odette akhirnya mengerti bahwa pertemuan ini telah diatur dengan cermat. Mereka duduk di restoran paling ramai dan bergengsi di distrik itu di tengah keramaian, makan siang hari Sabtu, dan tepat di meja paling menonjol di tengah. Setiap detail menunjukkan satu hal ini adalah adegan yang diatur babak kedua yang dirancang agar seluruh lingkaran sosial menyaksikan Bastian dan Odette bersama selama makan. Laksamana dengan ceria menyampaikan undangan. "Nona Odette, bersediakah Anda memberi kami kehormatan untuk menemani Kapten Bastian ke gala polo kerajaan yang akan datang?" Mendengar ini, Odette melihat semuanya dengan jelas. Kaisar sangat ingin mengukuhkan citra mereka, menggunakan hubungan mereka untuk menutupi skandal seputar Putri Isabel. Sejak dia menyetujui kontrak pernikahan ini, penampilan publik semacam ini hanya akan semakin sering. Dia tidak punya jalan keluar
jadi dia akan menghadapinya. Odette tersenyum tenang. Jika itu undangan Anda, Laksamana, saya akan merasa terhormat. Dia akan menerima semuanya dengan bermartabat selama dia menjaga hatinya tetap tak tersentuh. Pernikahan ini tidak akan pernah benar-benar menyakitinya. Setelah makan siang, Laksamana Angkatan Laut dan Nona Trier mencari alasan yang sopan dan pergi bersama. Sementara itu, Bastian dan Odette ditinggalkan untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam pacaran palsu mereka. Kaisar ingin sebanyak mungkin orang menyaksikan mereka tampil bersama di depan umum. Maka mereka berdua hanya bisa mengikuti rencana itu. Bastian tersenyum dan bertanya, "Apakah ada tempat yang ingin Anda kunjungi, Nona Odette?" Odette berkedip terkejut. Dia terdiam sejenak berpikir serius, lalu tersenyum meminta maaf. "Maaf, saya tidak terlalu akrab dengan hal-hal semacam ini." Bastian mengangkat alis. "Hal-hal semacam ini," menurunkan pandangannya sedikit. Odette menjawab dengan lembut, "Anda tahu hal-hal yang biasa dilakukan pasangan muda. Jadi tolong saya serahkan pada Anda." Kilatan nakal melintas di mata Bastian. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Bagaimana kalau galeri seni? Apakah Anda suka lukisan?" Tidak lama kemudian, mereka berdua muncul di luar museum seni paling bergengsi di kota. Para elit di sekitarnya langsung menoleh tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan menilai. Bastian tersenyum dalam hati. Dia telah memilih tempat yang sempurna. Mereka hendak masuk ketika tiba-tiba salju mulai turun. Odette mengeluarkan seruan kegembiraan yang lembut, lalu berbalik dan berlari menuju plaza. Terbuka, merentangkan tangannya lebar-lebar saat kepingan salju menari di sekelilingnya. Apakah aku mengakhiri saat itu? Dia tampak seperti malaikat yang tersesat ke dunia manusia. Berdiri di belakangnya Bastian, mengamati dalam diam, rasa takjub yang langka bergejolak di dadanya. Dia mengira Odette akan menjadi beban, namun ternyata dia adalah berkah yang tak terduga. Berkat dia telah menarik kekaguman masyarakat dan dengan rapi menetralkan ancaman putri yang sedang dimabuk cinta. Beberapa kepingan salju tersangkut di rambut gelap Odette. Bastian secara naluriah melepas topi militernya dan berjalan mendekat untuk meletakkannya dengan lembut di atas kepala Odette. Meskipun dia telah mengganggu rencananya Bastian, tidak bisa tidak berpikir, mungkin kontrak pernikahan ini tidak terlalu buruk setelah semua. Seperti yang Bastian duga, kencan mereka yang telah diatur dengan cermat, dengan cepat menyebar ke seluruh kalangan masyarakat kelas atas. Dengan demikian, dia akhirnya memutuskan semua rumor yang masih beredar tentang dirinya dan Putri Isabel. Lingkaran bangsawan ramai dengan gosip, sementara Odette berdiri diam di tempatnya, tidak mengatakan apa-apa. Baru setelah Bastian mendekat dengan lembut, mendorongnya, dia berkedip dan kembali sadar menarik pikirannya kembali. Dari manapun mereka mengembara. Odette meminta maaf dengan lembut. "Maafkan aku karena terlalu asyik dengan lukisan-lukisan itu, sehingga aku tidak mendengarmu." Bastian hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian dia melihat Odette melirik jam di dinding. Sudah waktunya adik perempuannya pulang sekolah, dan karena museum seni itu dekat Odette, bermaksud menjemputnya dalam perjalanan pulang. Bastian tahu Odette punya saudara tiri, tapi dia tidak menyangka mereka begitu dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Betapa menariknya sebaliknya, hubungannya sendiri dengan saudara, tirinya hanyalah permusuhan pahit. Menekan pikiran-pikiran liarnya Bastian, tersenyum tipis. "Baiklah kalau begitu, haruskah kita kembali saja?" Mereka sudah mendapatkan semua perhatian yang mereka butuhkan hari ini. Menjelang malam, jalanan ibu kota luar biasa ramai dan bising. Saat mereka bersiap untuk berpisah, Odette dengan sopan menolak tawaran Bastian untuk mengantarnya pulang. Dia tidak ingin merepotkannya, dan dia juga tidak ingin adik perempuannya merasa tidak nyaman. "Terima kasih atas kebaikan Anda," katanya, "tapi kami akan naik tram saja." Bastian tidak mendesak masalah itu.
Menerima keputusannya, dia melihat Odette menggandeng tangan adiknya menghilang di antara kerumunan orang yang mencoba naik. Melihat pemandangan yang kacau itu, sepertinya tidak mungkin mereka bisa naik tram ini, pikir Bastian. Dia tidak punya alasan untuk ikut campur lebih jauh lagi. Dia menginjak pedal gas dan melaju pergi. Namun bahkan saat dia melaju di jalanan yang padat, suara klakson yang memekakan telinga di luar nyaris tidak terdengar. Pikirannya terus kembali pada bayangan Odette yang terdorong keluar dari kerumunan dengan pipinya memerah karena dingin. Bastian ragu-ragu sambil menghela napas. Dia tiba-tiba memutar kemudi melakukan putar balik tajam. Jika mereka belum berhasil naik, dia pikir dia setidaknya bisa menawarkan tumpangan pulang. Namun ketika dia kembali ke stasiun, dia menemukannya sudah sepi. Dia tidak menyangka mereka entah bagaimana berhasil menerobos kerumunan dan naik tram. Melihat tram yang jauh menghilang ke dalam senja bersalju. Bastian berpikir dalam hati, wanita ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Beberapa hari kemudian, turnamen polo kerajaan dimulai. Sesuai janji, Odette tiba di lokasi. Dia baru saja melangkah masuk ketika seorang asing memanggilnya, "Nona Odette." "Benar, senang bertemu dengan Anda. Saya Sandrine." Odette memberikan senyum sopan dan membalas sapaannya. Sandrine pertama-tama memuji penampilan anggun Odette di pesta dansa kerajaan. Lalu dengan sengaja mengisyaratkan hubungannya sendiri yang luar biasa dekat dengan Bastian. Sebelum Odette sempat menjawab, Sandrine melangkah mendekat, suaranya dipenuhi peringatan yang tak salah lagi. "Ingat namaku, kita akan sering bertemu mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Odette berdiri di sana sesaat tertegun. Wanita yang aneh, pikirnya. Mengenyahkan pertemuan itu, Odette kembali berbaur di antara para wanita bangsawan dengan mudahnya. Meskipun ini pertama kalinya dia di acara seperti itu, dia membawa dirinya dengan ketenangan yang luar biasa. Gambaran sejati seorang wanita terhormat. Dari sudut matanya, Odette melihat sosok yang dikenalnya Franz Clevis, adik tiri Kapten Bastian. Saat melihat Odette, mata Franz berbinar dengan kekaguman yang tak terselubung. Mengikuti etiket yang benar, Odette mulai bergerak ke arahnya untuk menyapa. Namun saat dia melangkah maju, sebuah tangan dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya. Memalingkan kepalanya, dia mendapati Bastian berdiri di sana. "Saya baru saja akan menyapa adik Anda, Kapten," katanya pelan. Namun Bastian menjawab dengan dingin, "Tidak perlu repot-repot dengan itu." Mendengar kata-kata itu, Odette terdiam sejenak. Kemudian dia melihat Bastian mengangkat lengan kirinya, dan dia dengan patuh mengaitkan lengannya di sana. Setelah selesai, Bastian sengaja memalingkan kepalanya, melemparkan pandangan tajam kembali ke Franz, seolah menegaskan kepemilikannya. Odette tidak sepenuhnya memahami niat Bastian, tapi satu hal sudah jelas. Hubungan antara kedua bersaudara ini sama sekali tidak akrab. Sementara itu, dari sudut lapangan yang teduh, seorang wanita berdiri gemetar karena cemburu. Sandrine pada saat itu sepenuhnya memahami kegilaan yang pernah menguasai Putri Isabel. Tidak ada yang lebih tahu darinya bagaimana rasanya sangat terobsesi mendambakan perhatian Bastian. Di lapangan, Bastian mengulurkan tangan menyisir sehelai rambut yang jatuh di wajah Odette. Lalu dia mendekat ke telinganya dan berbisik, "Kau terlihat sangat cantik dengan gaun ini hari ini." Odette membalas dengan senyum memukau, bahkan saat dia diam-diam kagum. Kemampuan akting pria ini sungguh luar biasa. Bagi pengamat manapun, mereka adalah gambaran pasangan yang sangat setia. Tepat saat itu, Sandrine muncul dalam pandangan Bastian. Dia memiringkan kepalanya, memberi isyarat halus agar dia mendekat. Bastian memahami isyarat tak terucap itu dan permisi dari Odette dengan alasan sopan untuk mengambil sesuatu yang dia lupakan. Odette tentu saja tidak bertanya. Itu memberinya kesempatan sempurna untuk mengunjungi kamar rias dan menyegarkan diri. Di teras, Sandrine sudah menunggu. Dia berbicara lebih dulu, nadanya penuh dengan teguran. "Bastian, karena kau telah memilih Nona Odette,
bukankah seharusnya kau memberitahuku lebih dulu? Dan kalimat itu didengar oleh Odette yang kebetulan sedang melewati koridor. Dia kemudian mendengar Bastian menjawab dengan nada lembut dan menenangkan. Odette dan aku hanyalah mitra dalam sebuah pengaturan yang saling menguntungkan. Sandrine mendesak lebih jauh. Lalu bisakah kau bersumpah bahwa hanya itu saja? Bastian tertawa pelan. Itu akan sedikit berlebihan menurutmu. Menyadari kesalahannya, Sandrine dengan cepat menutupinya dengan senyum bercanda. Maafkan aku terlalu sensitif. Dengan desahan dia menambahkan, tidak ada yang bisa tetap tenang saat semuanya di luar kendali mereka. Lalu dengan santai Sandrine mengalihkan pembicaraan ke pernikahan perceraian dan pernikahan kembali. Tersembunyi dalam bayangan Odette membeku. Dia tahu pernikahan mereka hanyalah sebuah kontrak, tapi mendengar Bastian begitu santai membahas akhirnya tetap menyakitkan. Dia berbalik, tidak mau mendengarkan lagi. Namun dia terhenti di tempatnya mendengar kata-kata Sandrine selanjutnya. Suara Sandrine ringan, hampir seperti bercanda. Kau bisa memilikinya di siang hari, tapi malamnya serahkan padaku. Setiap kata jatuh tepat ke telinga Odette. Meskipun tahu hubungan mereka hanyalah sebuah transaksi penghinaan, itu terasa sangat membakar. Dia mengepalkan tinjunya memaksakan diri untuk tetap tenang. Tidak apa-apa, katanya pada dirinya sendiri dengan tegas. Dia tidak akan membiarkan hal seperti ini menghancurkannya. Bastian berdiri diam untuk waktu yang lama, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Sandrine yang tidak digubris. Sandrine tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Namun Bastian tiba-tiba menepis tangannya. Dia mengubah nadanya berbicara padanya secara formal. Countess itu akan sangat tidak pantas, bukan? Senyum sempurna yang tidak tulus melengkung di bibirnya saat dia menambahkan, aku ingin percaya persahabatan kita belum merosot menjadi sesuatu yang serendah nafsu belaka. Menahan rasa frustrasinya, Sandrine akhirnya menghentikan pembicaraan itu. Dalam hati dia bergumam, ya persahabatan yang benar-benar berharga. Kemudian sama seperti yang dia lakukan pada Odette sebelumnya, Bastian mengulurkan tangan dan menyisir sehelai rambut yang jatuh dari wajah Sandrine. Suaranya lembut, namun tersirat ejekan. Jaga martabatmu, Countess. Itu jauh lebih cocok untukmu. Setelah itu, dia berbalik tajam dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sandrine tetap terpaku memperhatikan sosoknya yang menjauh. Dia tahu betul Bastian tidak pernah bahkan sedetik pun menyimpan kasih sayang sejati untuknya. Tapi itu tidak masalah. Jika tetap di sisinya, berarti harus menanggung pengaturan yang kejam. Seperti itu, maka dia akan menanggungnya dengan rela. Turnamen polo kerajaan resmi dimulai. Sesuai tradisi, setiap wanita diharapkan memberikan pasangannya tanda kasih sayang untuk mendoakan keberuntungan dalam pertandingan mendatang. Namun Odette berdiri terpaku tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak punya apa-apa miliknya sendiri untuk ditawarkan. Tidak ada satupun yang benar-benar miliknya. Bastian menyadari keraguannya mengulurkan tangan dan dengan cekatan melepaskan pita dari rambutnya. Aku biasanya bukan orang yang suka upacara, tapi mengingat situasi kita yang istimewa, mari kita hormati adat ini. Seketika berikutnya, rambut Odette terurai bergelombang tertiup angin. Bastian tersenyum tipis. Ini akan sangat cocok. Aku pasti akan menghargainya. Dengan itu, pertandingan dimulai dan Bastian yang sudah menjadi pusat perhatian menunggang kuda ke lapangan. Pita yang terikat di ujung tongkatnya berkibar terang di bawah sinar matahari. Melihatnya, Odette merasakan denyutan aneh di dadanya, seolah isyarat ini adalah klaim diam-diam. Permainan berlangsung dengan penuh aksi. Menjelang akhir, bencana mengancam. Bola bergulir lurus menuju gawang mereka sendiri. Dalam gerakan yang menakjubkan Bastian, campur tangan menghentikannya dengan presisi yang mustahil. Lalu dengan satu tendangan kuat, dia mengirim bola melambung ke gawang tim lawan. Satu tembakan kemenangan terjamin. Penonton meledak dalam tepuk tangan meriah.
Bastian yang selalu penuh kejutan menakjubkan, setelah kemenangannya hal pertama yang dia lakukan adalah menoleh ke belakang, mencari tunangannya. Dia menemukan Odette di antara kerumunan yang bertepuk tangan, ekspresinya tenang dan terkendali. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Bertemu pandangannya Odette hanya mengangguk sopan tidak lebih. Untuk sesaat jejak kekecewaan berkelebat di mata Bastien. Apakah itu caranya mengatakan bahwa dia bermaksud memenuhi tugasnya dan tidak lebih dari itu? Sementara itu, di area istirahat Sandrine berdiri, merenung matanya, terpaku pada tongkat polo Bastion. Pita merah muda yang terikat padanya seolah mengejeknya dengan keberadaannya. Pria yang selalu mencemooh tradisi bangsawan itu hari ini memamerkan tanda kasih Odette untuk dilihat semua orang. Dalam ledakan kemarahan, tiba-tiba Sandrine menarik pita itu dari tongkat. Tanpa berpikir dua kali dia melemparkannya ke genangan lumpur di sudut. Baginya disitulah tempat yang seharusnya untuk hal seperti itu. Odette awalnya berniat untuk tinggal di perjamuan perayaan, tetapi keributan tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Mengikuti pandangan kerumunan, Odette membeku, lalu bergegas maju. Berusaha keras untuk percaya matanya salah, namun kenyataan seperti biasa tak kenal ampun. Di sana, tergeletak di lumpur kotor, adalah pita yang telah diberikannya dengan upacara yang begitu hati-hati. Pada saat itu, Odette mengerti kegunaannya untuk hari itu telah berakhir. Dan pikiran bodoh yang sempat ia miliki bahwa ia mungkin akan meninggalkan perjamuan bersama Bastien hancur berkeping-keping. Memaksakan senyum sopan, Odette mendekati seorang bangsawan wanita di dekatnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Maukah Anda menyampaikan pesan kepada Kapten Bastian? Katakan padanya, saya ada urusan mendesak dan harus pergi." Sendirian di jalanan yang mulai gelap, Odette merasakan nyeri hampa bergejolak di dadanya. Jika bukan karena tunjangan kerajaan yang menyedihkan itu, ia tidak akan pernah perlu menanggung sandiwara seperti itu. Andai saja ada cara lain untuk mencari uang. Tenggelam dalam pikiran, ia berhenti di depan papan pengumuman umum. Satu pengumuman khususnya menarik perhatiannya, lowongan pekerjaan sebagai guru privat. Sementara itu, Bastien sedang keluar dari lapangan bersama rekan-rekan perwiranya. Ia tidak menyangka Odette akan pergi tanpa sepatah kata pun. Itu tidak seperti dirinya, seorang wanita yang begitu teliti tentang kepantasan. Sebuah teriakan dari seorang rekan membuyarkan lamunannya. "Hei Bastian, bukankah itu milikmu?" Ia menoleh dan melihat pita Odette tergeletak begitu saja di lumpur. Bastian menegang. Dia tiba-tiba teringat, Lukas pernah menyebutkan bahwa Sandrine mengunjungi lounge. Mungkinkah Odette melihatnya dan pergi karena itu? Wajahnya langsung menggelap di bawah tatapan penasaran orang-orang di sekitarnya. Bastian melangkah menuju area berlumpur. Dia berlutut dan mengambil pita yang kotor itu dengan tangannya sendiri. Apapun keadaan pertukarannya itu, telah dipercayakan kepadanya dan menjadi tugasnya untuk melindunginya.